Iya. Dan Iya, ya ini jadi narasumber kita yang mungkin kawan Visto udah kenal semua, kita udah beberapa kali live dengan Pak Doni ya. iya. Thank you atas waktunya buat malam hari ini. Kita kasih insight nanti ke kawan Visto untuk Outlook. Jadi kita ada 2 sesi, Pak. Mm. 30 menit untuk kita diskusi, ya, discuss. Saya akan bertanya dan mungkin nanti akan menanggapi atau jika perlu feedback saya akan coba beri opini dan 30 menit akan ada sesi tanya jawab. Ya, Oke, gitu siap, tuh, siap. Pak Doni. Siap. Baik, iya. Oke, kita mulai dari mana? Ini kita ngobrol santai aja, Pak Santai aja Doni ya. sih. Jangan tegang. Kalau mungkin kita overview dulu ya, yang apa yang terjadi di tahun 2023 gitu ya. Kalau Iya, di tahun 2000, sorry, kita disclaimer on dulu, ntar banyak banyak betul. kode-kode emiten kesebut mungkin. Jadi kita malam ini di Aji Lab sama Investasiku dan Saham Daily ini tujuannya untuk edukasi, kita Iya, sharing, kita punya insight ya. Jadi bukan untuk pom-pom saham gitu. Jadi iya. tujuannya memang untuk murni edukasi. Jadi saya juga terima kasih banget karena dari pihak investasiku Sama-sama, tuh Pak. udah booking dari bulan Desember kali ya. Iya, Udah atur jadwal supaya kita bisa buat market outlook. Dan buat teman-teman semua, aku harap ini jadi apa ya, bisa jadi acuan buat teman-teman, bisa jadi kasih pandangan buat kalian. Semoga iya, bermanfaat gitu. Jadi kalau kita ngomongin market 2023 ya, kemarin itu memang temanya agak berbeda ya. Kalau 2020 kita bilang healthcare, 2021 kita teknologi digital, iya, 2022 itu kita energi, komoditas ya. Terus 2023 ini kalau kalau kita lihat itu lebih ke iya. konglo ya. Jadi karena kita ada grup-grup yang memang cukup mendominasi ya. Jadi grupnya PP, lalu grupnya Salim gitu ya. Jadi itu yang kita lihat dari IPO jumbo gitu ya. Yang kalau kita list dari sini dari Februari udah ada PGO, Maret ada Cuan, lalu ada April ada NCKL, April ada MBMA, itu cukup ditunggu juga. Lalu Mei ada RAM ya. Jadi kalau mungkin orang kurang terlalu suka sama mungkin berbau film, tapi kita di saham daily ini lebih subjektif karena memang kita Iya, suka film. Jadi kita kenapa alasan kita menanti-nanti RAM saat itu ya ada hubungannya sama film iya. sih gitu, sama ya gitu ya. Lalu di bulan Juli ada Aman, di Oktober ada Brand gitu. Jadi ini saham-saham yang IPO ini rupanya mencuri perhatian dari teman-teman semua ya. Jadi Iya. terutama dari grupnya PP itu sendiri gitu. Kalau tadi aku sempat bilang soal RAM, kenapa RAM itu menarik buat kita? Karena kita melihat bahwa saat itu COVID udah selesai, ya udah mulai recovery. Jadi tahun 2023 itu orang sudah mulai bekerja lagi, income udah dapat. Nah, kalau orang sudah mulai penghasilannya udah bagus, itu pasti ujung-ujungnya entertainment Iya, gitu. Jadi kalau kita belajar dari film ya, waktu kita film itu tahun 2018 IPO, tapi betul. kayak setelah itu kan dia IPO di harga 210, ya nggak? Nah, Iya, ketika RAM itu IPO di bulan Mei, itu harga RAM itu di 234 kan, gitu. betul. Nah, harga film di bulan Mei ketika RAM apa IPO itu di harga 1.680. Jadi teman-teman Oke. bayangin dari harga 210 ke harga 1.680 itu sudah 700% kenaikannya. Jadi kita beranggapan masa sih kalau RAM itu IPO eh fil karena kalau filmnya sekian 700%, at least ya 200% lah bisa gitu. Dan memang benar ya kalau kita lihat RAM itu dari 234 ke 905. Jadi naik 286%. Betul. Jadi Iya, apa yang kita nanti itu sesuai gitu. Lalu dari situ kita juga melihat bahwa geothermal kalau kita lihat di Juli, Agustus, September itu ke bursa bursa karbon nggak? Jadi kayak kita benar-benar nunggu bursa karbon gitu sehingga saham-saham yang relate ke bursa karbon ya. Nah, itu tuh naik semua. Nah, termasuk sahamnya PP tadi gitu kan karena geothermal betul. tadi gitu. Jadi sentimen itu makanya kalau teman-teman mungkin dibilang ya temanya kalau nggak mau dibilang konglo ya 2023 itu geothermal gitu kan, bursa karbon gitu. Karena bursa CPO setelah bursa karbon itu kita expect bursa CPO kan launching ya. Nah, Iya, kita sudah mulai nih CPO ini mungkin akan setelah setelah geothermal ini CPO akan naik. Rupanya enggak. CPO-nya zong gitu ya. iya, Jadi di market itu kadang-kadang kita berusaha untuk membaca kan karena semester 1 itu kita boleh bilang ya
biasa aja, kecuali yang IPO tadi gitu kan ya. Nah, sedangkan semester 2 itu kita sudah optimis dengan bursa karbon. Nah, setelah bursa karbon kita anggapnya CPO gitu kan, karena kan November ada Diwali dan sebagainya. Jadi kayak kena ini semua gitu. Rupanya failed gitu. Jadi kalau buat aku ya memang tahun 2023 grupnya Salim, grupnya PP gitu ya. Lalu Aguan ya, itu memang mendominasi. Jadi kalau kita lihat IHSG itu menguat 6% ya, Betul. dari 68 something ke 7272 gitu. Jadi tahun ini tuh IHSG ditutup dengan cantik angkanya ya. Gampang Betul banget. diingat. Kalau di apa IHSG di tahun 2022 tuh saya agak lupa kayak 68 50,98 susah amat. Tapi kalau yang di tahun ini tuh gampang banget tahun 2023 7272 gitu ya. Betul. Angka cantik gitu. Dan Cantik, Pak. sedangkan untuk transaksi, nah ini yang mungkin orang bilang 2023 tuh naik sih naik kok, tapi kayaknya ngantuk gitu. Ngantuknya karena apa? Karena emang RTN-nya kita, RNTH sorry ya, rata-rata kita punya transaksi di market itu turun ya dari 14,7 triliun jadi 10,75 triliun ya. Jadi memang agak slow di market begitu. Jadi ya wajar lah ya kalau mungkin teman-teman pada tanya kenapa 2023 ini beda dengan tahun 2021, 2022 gitu ya. Ya itu tadi karena memang mungkin juga animonya orang lalu orang sudah kembali ke bisnis real gitu ya. Itu kalau kita lihat dari segi IHSG ya. Ya, Di tahun 2023 itu Pani ya, Pani itu dapat angin dari bulan Juni karena Aguannya jadi direktur utama gitu ya. Lalu Pani itu berubah nama jadi PIK 2 ya. Itu sudah betul. mulai apa kita lihat. Makanya kita sebenarnya Pani ini kalau disuruh pilih properti disclaimer on ya, kita cuma pilih satu yaitu Pani. Karena pertimbangannya Iya, apa? Banyak orang tanya gitu ya. Karena view kita jangka panjang ya untuk Pani ini karena dia sekarang baru peak 2 sedangkan dia itu kalau kita lihat developmentnya sampai peak 7. Jadi teman-teman ya bisa berpikir ya kalau setiap tahap peak itu berapa sih butuh waktu untuk menyelesaikan satu tahap. Terus berapa valuasinya. Nah, itu mungkin masih ini masih 2 loh, belum ke-7 gitu. Jadi masih panjang sehingga kita memang melihat di bulan Juni Pani ini menarik untuk kita amati iya, ya. Sedangkan Goto sendiri itu di bulan Juni, di bulan yang sama itu Patrick Walio jadi. Nah, jadi itu benar-benar yang catatan kita ya untuk di tahun 2023. Itu iya. sih kalau kalau dari kita ya. Itu sebenarnya kalau kita berkaca pada 2023 ya Hmm. memang ya nggak bisa kita katakan tahun-tahun yang memang baik buat semua karena memang kalau kita bisa melihat secara data ya tadi akan ada yang cuan, akan ada yang memang mengalami kerugian ya. Ya. Tetapi balik lagi tadi berkaca pada apa yang sudah dipaparkan sama Pak Doni ini Hmm. bahwa tadi saya dengar untuk properti, tapi ini Ya, disclaimer on ya, bukan kita di endorse oleh Pani, tetapi memang kita saya tinggal di Jakarta Utara, jadi memang secara hiburan ya ketika kita melihat sesuatu memang saham itu kan di baliknya ada bisnis ya, ya, ada operasional dan ketika kita yakin dan percaya ya kalau kita jalan-jalan ke PIK 2 deh itu perekonomian mutar sekali itu Pak ya, Doni di situ. betul. Itu masih ekspansi jauh ke sana kan ya nanti tembus-tembusnya ke area ujung-ujung Banten situlah ya. Situ Hmm. ada apartemen juga ya lagi pengembangan dan lain sebagainya. Uh, ini balik lagi kalau bisa saya tangkap kita melihat tema besarnya apa lalu kita kerucutkan sampai kepada industri dan kita lihat bisnisnya apakah menghasilkan atau tidak ya karena view-nya kan memang jangka panjang ya Pak Doni ya. Ya. Jadi ini menarik ya tema yang sudah kita review di 2023 itu. Ini Nah, masukan lagi ya buat teman-teman ini aku collab dari apa kita punya chat ini di DM kita ya, rata-rata bilang wah 2023 bukan cuan kok ada yang banyak boncos juga. Nah sebenarnya ya kalau buat aku trader sama investor kan beda ya. Kalau tadi kita betul, bilang bahwa IHSG 2023 itu naiknya 6%, betul nggak? Jadi kalau misalkan betul, kalian trading maupun investing, terus kalian itu di bawah 6%. Nah, itu kan harus evaluasi kan gitu. betul, Sebenarnya kalau di indeks kita ini untuk teman-teman yang mungkin pemula yang waduh kok masuk di tahun 2023 baru masuk di saham 2023 terus loss karena mungkin nggak biasa trading ya. Karena trading kan butuh skill gitu. Nah, teman-teman juga bisa lihat dari indeks dividen high 20 ya kan. ya, Nah, itu di indeks high dividen 20 ya. Sorry, biar aku nggak salah kita lihat apa aja sih.
Itu ada Adaro, Alfamart, Antam, Astra, Ya, BBCA, BBNI, BRI, BJBR, BJTM, dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini kita sudah kan kalau di membernya kita dapat Excel ya, ditahu semua berapa-berapanya. Yang paling tinggi itu Bank Niaga. Kenapa? Secara dividen yield itu sebenarnya Bank Niaga nggak tinggi-tinggi amat. Nomor satu itu kalau kita lihat itu ITMG, ya, ya nggak? ITMG itu 43,93%, lalu betul. disusul BSSR 34,15. Ya, BSSR ini batu bara ya guys ya. Lalu UNTR itu di 30,48%, Adaro di 21,77%, PTBA 17,84%. Bank Niaga sendiri itu dia ada di 7,45% ya, dividen yieldnya. Jadi di atas IISG ya. Nah, tapi yang kenapa kita bilang bahwa di antara high dividend 20 ini yang paling tinggi itu Bank Niaga? Karena kita memperhitungkan juga capital gain-nya ya, dia, gitu. Karena mungkin kalau orang bilang mau dividen tiap tahun nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kalian misalkan jangkanya setahun, as if ya, ini kita asumsi, data kita ini asumsi bahwa kalian pegang setahun, terus kalian mau jual tanggal 2 Januari 2024, ya. baik. Ya. Jadi kalau kita lihat ITMG oke, dividen yieldnya 43,93%, tapi harga sahamnya itu ditutup rata-rata tuh minus 34,66%. Ya, Sisanya berapa? 9,27%. Sedangkan Bank Niaga kalau kita lihat itu dia dividen yieldnya 7,45%, tapi kenaikan harga sahamnya atau capital gain itu 43%. Di ya, total 7 tambah 4 ini 50%. Gitu. betul. Jadi kalau di kita memang Bank Niaga kita udah dari tahun 2020 ya kita nabung saham. Jadi kalau kita lihat kalau kita kan selalu bilang di zamannya Clubhouse sebelum saham lucu-lucu ada ya namanya. Ya, Itu kita suka sama Bank Niaga karena dia kayak versi mininya BCA gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat lagi ya BMRI. BMRI itu dividennya cuma 5%. Tapi kenaikan harga sahamnya sampai 23%. Total-total dapatnya 28%. ya, Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang nggak bisa trading, terus teman-teman, saya harus gimana nih? Nah, penting punya data. Kalian lihat juga, oh ada indeks-indeks yang tentang dividen. Misalkan kalian bukan trader aktif gitu ya. Bisa lihat di sini. Jadi ini salah satu kayak balancing gitu loh. Kayak kita pun juga nggak langsung trading setiap hari kan. Ada yang trading pun kalau setiap hari pun porsinya dikecilin atau dibesarin tergantung kondisi. betul. Tapi kita ada yang namanya investment. Investment itu kita harus pilih saham-saham mana. Nah, kalau dari dividen 20 ini kita lihat BNGA, BMRI, BSSR, BBRI, BBNI. 5 saham ini yang terata secara total ya. Gabungan antara dividen yield sama harga sahamnya. Dan ini dikuasai oleh bank. Gitu. Nanti kita lihat ke tahun 2024 sih. Ya, Sektornya apa. baik. Ya, jadi tadi reviewnya ini menarik ya. Kalau kita perhatikan justru bukan dari for big bank, dan kalau kita lihat untuk ruang growth-nya ini lebih kepada second liner kalau kita bisa kategorikan. Dan memang ya kita nggak bisa pungkiri sebagai negara berkembang kita bertumpu kepada, ya kalau kita bisa katakan, sektor Ya, keuangan, karena memang konsumsi kita ini kencang sekali ya, indeks kepercayaan konsumen kita di atas 100 ya, dan masih diperkirakan akan positif di tahun depan ya kalau kita lihat. ya, Dan kemarin saham-saham yang terkait retail ini juga pada ya, naik ya, aksi ya panic betul. buying ya Pak Doni ya, beberapa saya lihat Ya. juga untuk watchlist dari saham daily. Nah, ini menarik. Bagaimana dengan view 2024 ini yang menjadi main course kita di malam hari ini tentunya. 2024 ya Silakan. kita diawali kalau dulu kita ada perang antara Rusia sama Ya, Ukraine sampai sekarang ya mungkin Oktober mulainya tahun 2000 berapa 22 mungkin saya lupa. Nah itu kan cukup lama ya perangnya sampai sekarang nggak tahu betul. kabarnya seperti apa tapi hot-hotnya waktu kita punya apa namanya komoditi naik Ya, akhirnya batu bara naik semua gitu ya. Nah di tahun ini kita mungkin Israel tuh serang November mungkin ya, saya lupa. Jadi Hamas serang Israel, Israel balas lagi serang Hamas ya, di Palestina di jalur Gaza, sehingga terjadi namanya konflik geopolitik ya, begitu. Nah akibatnya apa sih kalau kalau kita lihat gini? Ini artinya bisa meluas dan akhirnya Iran juga ikut-ikutan, ya betul. kan? Ya, Jadi si Houthi itu ya, itu ya, dia nyerang kapal-kapal yang lewat di Laut Merah, sehingga akhirnya mau ya, nggak mau kapal-kapal kontainer, kargo ini dia harus lewat ke Tanjung Harapan yang di Afrika gitu. Jadi dia yang awalnya
26 hari, jadi 36 hari, artinya bertambah 10 hari. Nah, bertambahnya 10 hari lebih lama itu tentu akan naik cost kan, Betul. gitu. Sehingga cost rate-nya itu meningkat gitu. Makanya kalau teman-teman lihat ketika eh, serangan itu dari akhir Desember ya, itu kita lihat eh, sebagian emiten kita mungkin sebutannya apa ya, Enggak, sudah terjadi ya, kayak orangnya SNBR itu bisa. dia dapat sentimen dari market gitu, karena orang melihat wah ini kalau perang kayak gini apa sih emiten pelayaran yang mungkin bisa kena imbasnya begitu ya. Jadi itu dari awal yang kita lihat bahwa geopolitik itu tentu sampai menyebar ke Laut Merah gitu. Nah, gak cuman itu aja, kalau kita perhatikan bahwa dari Cina sendiri ya, ada Coast Ship Corp, nah itu dia punya Ya, sekitar 250 lebih kapal. betul. Itu dia akan membatalkan untuk pengiriman barang ke Israel. Nah, Ya, di India sendiri efeknya juga akan menurunkan sekitar 6% dari ekspor India itu. Gitu. Jadi perang ini lumayan ya secara geopolitik gitu. Nah, betul. itu satu hal catatan kita ya. Terus kalau untuk yang kita ngomong the Fed, nah ini kan kalau global kita Ya, baca kiblat. semua research dari luar itu Iya, dovish ya kan, jadi ya, diprediksi semua ke 4,25% ya Fed rate-nya gitu. Nah kalau dia turun ke 4,25 biasanya BI rate juga turun ya kan seperti gitu. mirroring Jadi lah. Nah, ya seperti itu, nah mirroring itu. Nah kalau nanti mungkin kalau kita lihat bahwa the Fed benar-benar turunin di 2024 sampai 4,25. Nah, biasanya kalau tingkat suku bunga turun itu sektor properti gitu ya, kan. Tapi properti ini kita juga harus lihat juga ada pemilu gitu. Biasanya kalau pemilu itu uncertainty-nya tinggi. Kita nggak tahu nih satu putaran atau dua putaran, ya kan? Nah, ya, kalau satu putaran sih mungkin dari segi anggaran lebih hemat ya, karena kalau satu putaran itu kita hemat 27 triliun. Anggarannya pemilu kan 71 triliun, ya kan? Gitu. Cuman kalau kita bicara politik sedikit bahwa calon nomor dua ini kan sebenarnya koalisinya besar ya. mm, Cuman dari segi survei, kalau kita percaya itu survei, take it as it is ya, walaupun orang bilang survei kan bayaran dan sebagainya, tapi belum bisa mencapai 50% surveinya itu. Walaupun koalisi nomor 2 ini lebih dari 50% kan, ya, seharusnya bisa satu putaran gitu. betul. Nah, ini yang mungkin kalau dari segi politik, kenapa surveinya nggak bisa mencapai 50%? Nah, itu harus dievaluasi mungkin ya. Dari partainya itu, partai-partai pendukung ini bekerja seperti apa. Karena agak sedikit berbeda kita ngomong politik ini. Karena pemilu ini berbarengan antara pemilu legislatif dengan pemilihan presiden. Jadi orang itu antara dia, misalkan saya calon anggota DPR nih, antara saya fokus mencalonkan diri saya atau saya mencalonkan presiden untuk apa namanya, fokusnya di mana Ya, gitu. Kalau dulu kan tanggalnya beda ya, tapi beda. kalau ini kan Ya, tanggalnya sama berbarengan, jadi sehingga kemungkinan untuk mencapai 50% atau satu putaran tuh agak susah, agak sulit di situ gitu. Dan kalau kita bicara makro Indonesia, kita kembali ke tadi sudah global, kita ke makro dalam negeri ya, ya. Kita lihat domestik. APBN kita itu uh, belanja negara di 3,33 ribu triliun ya. Sedangkan pendapatannya di 2,7 Ya, 2.781 triliun. Artinya kita di defisit sekitar 500 kan, atau 2% dari PDB lah. Penerimaan pajak itu targetnya 2.307,9 triliun. Ya kan, kalau di tahun 2023 itu di 2.118. Artinya ada kenaikan sekitar 8% hampir 9% lah. Nah, kalau teman-teman lihat gitu ya, baca koran tanggal 2 Januari, itu yang pertama diekspos itu adalah pajak. Ya kan, ada perubahan cara kita menghitung pajak kita. Sebenarnya sama sih, cuman Januari sampai November itu kita pakai rata-rata kan, sudah ditentukan rata-ratanya K0 berapa, ini berapa. Ini Desember baru kita pakai tarif PPh 17 ya. layernya Cara berubah ya di itu ya persentasenya, itu berlapisannya. kalau kita lihat lagi sebenarnya pajak yang di awal tahun ini yang diberlakukan mungkin minim minim sosialisasi, sehingga banyak orang, waduh, kok ada pajak apa ya, minuman beralkohol itu naik, Betul. pajak spa atau entertainment kalau di Bali naik 40%.
Itu Ya, makanya saya dengar Bang itu. Hotman ini ya, koar-koar gitu ya. Lalu apa Vapor, lagi? Pajak rokok elektrik. Ya, vaping, vaping, rokok pajak rokok elektrik elektrik. itu ya. Itu kena juga. Betul. Ya kan? Jadi kalau kita breakdown ya, ini supaya kita detail, minuman beralkohol golongan A itu yang kadarnya hingga 5%, itu dia naiknya naik cukainya itu 10%. Jadi dari 15.000 ke 16.500 per liter. Untuk golongan B itu kadar alkohol 5 sampai 20%, itu untuk produksi lokal itu naik 28%. Sedangkan impor itu naik 20%. Jadi cukup ya, cukup Besar. besar ini ya. Dari 33.000 ke 42.500 kalau produksi lokal. Kalau produksi impor itu dari 44.000 ke 53.000 per liter. Sedangkan golongan C yang kadar alkoholnya 20 sampai 55% itu untuk produksi lokal itu dia naik 26%, sedangkan untuk yang impor itu naik 9,3%. Nah, kenapa kita bahas minuman beralkohol ini ya? Karena kan dia kenaikan cukai gitu. Apakah berpengaruh sama emiten-emiten di bursa? Ambil contoh ya, kalau kita lihat wine. Wine itu selama tahun 2023 dia naik 225% harganya. Ini saham-saham IPO ya. Ya, Dari IPO di harga 129 ditutup di harga 420. Sedangkan saham BIR itu dia naik 36,36%. IPO di harga 220, tutupnya 300. Yang IPO-nya mengecewakan adalah Strike ya, STRK. Ya kan, dia IPO-nya 100, tutupnya 50, jadi minus ya. Sedangkan DLTA itu dia tetap minus 7,57% gitu. Jadi nanti kita akan lihat ya pengaruhnya cukai minuman beralkohol ini terhadap uh, kinerjanya di tahun 2024 ya, gitu. Kenapa kita ambil tema government ya di awal ini? Karena memang semester 1 itu kita biasanya melihat bahwa government rules-nya mereka, regulation itu pasti akan berdampak sama kita. Karena ya, kalau government itu certain kan, begitu yang melakukan undang-undang, peraturan, PMK itu pasti kita harus patuhi. Jadi pasti ada yang ya. terdampak gitu. Jadi kayak kalau kita mau lihat forecast atau kita melihat insight semester 1 seperti apa itu agak ya kayak berusaha untuk memprediksi. Tapi kalau government sudah kasih regulation itu kita mau nggak mau harus ambil, ya kan harus Betul. terima dan dijalankan. Jadi mungkin ini yang pertama kita soroti dari dalam negeri itu government regulation untuk minuman beralkohol ya. Lalu yang kedua kita lihat untuk spa, untuk entertainment, pajak hiburan ya. Ini diskotik, karaoke, klub malam, bar, spa itu ditetapkan 40%. Jadi awalnya kalau spa itu 15%. Jadi ini yang terpukul kalau kita lihat industri spa paling besar ya di Bali. Jadi makanya kalau yang punya usaha di Bali ya itu pasti keluar-keluar semua Iya. karena kaget dari 15% ke 40% gitu. Ini nanti kalau misalkan teman-teman lihat ada nggak sih relate emitennya gitu. Karena sebenarnya spa ini bisa dia berdiri tunggal. Apakah spa ini nempel sama hotel? Kan kan banyak ya emiten yang emiten perhotelan di IHSG gitu. Ya Betul. kan? Nah, itu teman-teman juga harus lihat gitu. Apakah kenaikan pajak spa 40% ini berpengaruh ke emiten-emiten perhotelan? Nah, itu juga harus dilihat ya. Gitu. Kalau kita lihat pemilu ya pemilu banyak aktivitas di hotel, ya nggak? Mau itu meeting, yang kampanye modelnya lebih ke ruang tertutup, mungkin mereka menyewa hotel gitu ya. Nah, tapi dengan adanya spa yang naik 40%, ini kan karena kalau teman-teman ngelobi kan nggak cuma di hotel ya, mungkin teman-teman bisa ke tempat hiburan dan sebagainya. Nah, itu apakah berdampak untuk pariwisata? Nah, itu juga mesti dilihat. Tapi yang pasti ini sudah diberlakukan ya di Bali. Jadi saya rasa akan ada efeknya juga untuk emiten-emiten yang relate ke tourism industri. Itu dua. Yang ketiga, tadi kita ngomongin rokok. Rokok kan kalau kita bilang cukai hasil tembakau, CHT udah jelas ya, 10% sesuai PMK nomor 191 tahun 2022, ya kan? Nah, yang jadi kejutan kan ketika rokok elektrik itu pajaknya kena 10%, terus dia punya cukai atas rokoknya itu 15%. Ya, walaupun rokok elektrik ini sebenarnya kecil porsinya. Jadi kita bisa lihat ya pengaruhnya ke HMSP mungkin ya. Karena yang terkenal untuk vape itu kan rokok elektrik kan HMSP ya. Iya. Jadi itu ketiga ya. Jadi yang memang secara government regulation udah jelas-jelas nih. Pasti ada efeknya. Jadi kalau kita bilang semester 1 2024 kita lihat ini hal-hal yang akan berpengaruh ya. Yang pasti berpengaruh karena sudah ada aturannya
gitu. Jadi mungkin kalau market outlook tempat-tempat lain mungkin agak berbeda dengan kita, karena yang kita lebih mudah buat kita tuh apa yang sudah pasti. Karena sudah buat aturan pasti itu akan efek gitu ya. HMSP kalau di tahun lalu itu dia naik 7,74%, GGRM 14% ya. WIM yang paling tinggi 173% ya. ITIK itu tembakau di 14,50%. Nanti teman-teman bisa lihat karena ini baru 7 hari perdagangan ya. Betul. Ya kan, jadi kayak kalau kita narik year to date tuh kayak masih terlalu dini untuk saham emiten-emiten rokok ini gitu ya. Itu. Lalu kalau kembali ke tadi sudah soal pajak-pajakan ya, kita sekarang lihat ke ini yang menarik ini bansos. Jadi kalau ngomong politik itu pasti ada iritannya sama bansos. Kita lihat dari anggaran perlindungan sosial di APBN kita ya tahun 2024 itu anggaran untuk perlindungan sosial itu sebesar 496 triliun. Kalau 2023 itu 468,2 triliun. Artinya ada kenaikan 6% ya untuk anggaran perlindungan sosial. Ya perlindungan sosial ini kayak program keluarga harapan, sembako dan sebagainya ya. Kalau teman-teman mau tahu, sebentar kita ada biar agak jelas. Untuk bantuan sosial, mana ya bansos ya? Oke. Ini ada sekitar 12 bansos ya, mulai dari PKH, program keluarga harapan, ibu hamil dan balita itu 3 juta per tahun. Lalu untuk lansia disabilitas 2,4 juta per tahun, bansos pangan non tunai 200.000 per bulan, set-top box ini untuk yang TV ya, apa yang saluran TV yang udah nggak bisa lagi itu kan pakai box itu. Lalu ada program Indonesia Pintar Kemenak untuk madrasah, jadi untuk siswa-siswa SD, SMP, madrasah itu dapat bantuan. Lalu ada program Indonesia Pintar dari Menristek itu SD untuk anak SD 450.000 per tahun, SMP 750.000 per tahun, SMA itu hingga 1,8 juta per tahun. Lalu ada BLT untuk desa, ada KIS PBI, ada Kartu Prasejahtera, sama bantuan 500.000 unit rice cooker. Nah, rice cooker ini kita nggak tahu yang menang vendor siapa ya. Karena kita juga mencari-cari ya, istilahnya ini siapa nih emiten yang dapat tender rice cooker gitu ya. Lalu ada bansos tautan listrik gratis, ada bansos El Nino 200.000 per bulan, ada bansos beras 10 kg per bulan. Nah ini menarik. Kenapa kita bilang menarik? Bansos beras ini kan kalau kita tahu biasanya kan impor ya, karena kita tahu kita defisit beras kan, sehingga kita ngamanin beras itu dari Nepal atau saya lupa itu. Kayaknya pemerintah sudah ada penugasan ya untuk 3,6 juta ton ya untuk impor gitu. Bentar. Sudah ada kuotanya itu. Kalau nggak salah dari Vietnam juga ya? Iya, mungkin kalau nggak salah Vietnam sama India kalau saya nggak salah ya. Nah itu, jadi kalau teman-teman perhatikan ketika ngomong beras, ini sebenarnya tebak sih. Kalau teman-teman lihat saham apa ya, saham Hoki itu berapa? Hoki ya? Ini. Saya bantu, saya lagi di depan Hoki itu nih. Dia tahun lalu, Hoki itu naiknya 72,82%. Kenaikan harga saham Hoki. Sedangkan kalau untuk year to date ya, tahun 2024, itu naik 4,62%. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, ini sebenarnya bisa ketebak gitu. Karena ketika negara kita kekurangan beras, pemerintah impor beras. Ya kan? Cuma masalahnya, apakah beras Hoki ini yang diberi? Karena Hoki kan premium sebenarnya. Betul nggak? Nah, kita mesti lihat lagi kinerjanya fundamentalnya. Sebenarnya apa sih sampai Hoki ini bisa naik sekitar 72% di tahun 2023? Gitu. Apakah karena sentimen news sehingga orang ya udah kalau berasnya kurang belilah beras, atau saham gula misalkan. Ketika kita krisis gula, saham gula juga naik gitu kan. Nah, ini mungkin kalau untuk trader udah biasa lah ya tahu sentimen. Tapi ya bisa juga dilihat. Nah, kalau kita ngomong beras pasti ada namanya pupuk. Ya nggak? Kalau teman-teman lihat emiten pupuk ya, ini disclaimer on semua ya. Itu tahun lalu naik berapa? Emiten pupuk tuh, ayo ada yang tahu nggak? Bisa drop ya, tulis di kolom komen ya. Yang tahu nih. Biar seru nih, emiten pupuk. Interaktif aja ya dengan kawan Visto sama Sobat Deli. Ya. Nah, ini maunya langsung lihat chart aja nih kayaknya. Jadi SAMF ini, SAMF ya nama sahamnya, itu dia naiknya 55% untuk pupuk.
gitu. Jadi menarik ya kalau kita lihat dari bansosnya apa, ininya apa, sebenarnya bisa ditebak gitu ya, apa tren kedepannya seperti apa. Tapi kalau orang-orang banyak tanya, sektornya apa sih kalau pemilu gitu kan? Eh, Konsumer Iya, biasanya gitu kan. Konsumer yang mana dulu, ya kan gitu. betul. Nah, apakah orang yang terima uang tadi sebutin uang sekolah lah, bantuan sosial tunai lah, itu uangnya diapain? Dibeliin apa? Itu juga menentukan kan. Karena kan yang menerima itu kalangan menengah ke bawah kan. Ya kalangan bawah lah ya kita bilang. Ya itu. Jadi kita harus melihat juga gitu. Apakah dibeli biasanya kan kalau kita bilang kalau pemilu ya Telkom ya, telekomunikasi, sigaret ya gitu. Tadi aku sempat bahas sigaret ya, bahwa Iya, memang WIM itu sesuai tiernya dia yang paling bagus karena paling terjangkau sebenarnya. Ya kan? Pajaknya paling rendah kan, secara dia SKT kan. Kayak gitu. betul. Jadi dari sini ini sebenarnya kalau kita melihat, oh bisa ditebak sih arahnya kemana gitu ya. Iya. Lalu kita udah ngomong bansos, apalagi ya? Telco. Eh, Oke, Nah, ya. Infra mungkin ya, infra, Pak. infra, betul. I- Infra. Karena infra itu dulu kalau nggak salah di tahun 2023 paling tinggi ya. Berapa ya? in- Sektor ya, infra itu dia dia naik. nih, saya ada datanya Mhm. sebentar, langsung saya buka. Untuk infrastruktur itu 80,75% Ya, paling di tinggi 2023. kan ya, infra ya. 80%, ya. Tapi rata-rata dia tinggi karena saham brand Iya, sebenarnya. di Kalau saya sini nggak. secara porsi yang memang brand dan Telkom di sini ya cukup Mm-mm. menjadi kontributor utama. Betul. Brand itu 1.000 triliun ya waktu itu ya market cap-nya. Iya, Iya kan? jadi Brand itu naik naik 800% ya harga sahamnya. mm, Jadi kalau kita lihat ISG naik 6% itu, brand itu 800%, market cap-nya 1.000 triliun. Aman itu naik 266%, market cap-nya 475 triliun. BMRI naik 21%, market cap-nya 559 triliun. BRI naik 15%, market cap-nya 859. Terakhir TPIA ya. ya TPIA dia 104% kenaikannya, terus market cap-nya di 454 triliun gitu. Ya, betul. jadi itu yang infra ya yang kita lihat. Tapi kalau kita bilang telco, telco juga nggak salah sebenarnya. Kalau kalian lihat Telkom itu sekarang mungkin ketika awal tahun banyak yang kebanting, Telkom malah naik dari bulan apa ya? Kita ingat kita akumulasi Telkom tuh di harga 3.480-an. Ya sekarang udah berapa? 4.000 hari ini. Itu iya, saya Ya, itu pas di bottomnya itu Pak Doni. Ya udah betul kan? sekitar Ya, 4.000 sekarang. Jadi udah kenaikannya hampir 20%. Ya, ya betul. Nah, kenapa sih kita tertarik sama Telkom? Karena kita lihat Telkom itu dalam sejarahnya pemilu selalu naik. Gitu. Jadi ketika ya, dia dibanting mungkin November gitu ya, saya lupa saya masuknya. Nah itu Telkom itu benar-benar kita firm gitu, kayak yakin ya Telkom gitu. Karena ya mau nggak mau orang sekarang itu kampanyenya bukan lagi kayak mungkin kalau di periklanan ya, dulu kan kita selalu spek MNCN, SCMA gitu kan yang akan dapat iklan. Ya memang masih ada iklan, tapi sekarang lebih ke influencer, ya, buzzer, ya nggak. Jadi penggunaan TikTok, sosial media, jadi habisnya itu beda gitu. Dan tentu kalau orang-orang itu misalkan buzzer atau influencer, pasti mereka pakai pakai data ya. Jadi mau nggak mau, baik Telkom, ISAT itu juga lumayan tinggi ya kenaikannya di tahun kemarin ya, gitu. Kisat juga Jadi mungkin Excel yang masih di posisi yang paling agak lagging ya untuk agak saat ini. laggard betul. Ya, betul. Jadi, nah Telkom ini kalau kita lihat ya memang mungkin tekniknya bisa dilihat ya. Aku rasa masih cukup menarik untuk Telkom untuk di tahun 2024 di pemilu ini. Gitu sih. Jadi tadi kalau kita ngomong sigaret, memang ada kenaikan dari cukainya ya Ya, 10%, sebagai rokok elektrik walaupun itu kecil sekali. Tetapi menurut aku biasanya itu orang Indonesia nggak jauh-jauh dari rokok sih. Dapat bantuan tunai itu biasanya tetap ke situ gitu. Jadi kayak Telkom terus Sigret gitu ya. Itu tuh yang mungkin akan play di semester satu. semester 1. Itu view kita. Nah, kalau pemilunya itu dua putaran akan beda lagi ceritanya. Karena kan kalau dua putaran itu pemilihan presiden itu kalau saya nggak salah ingat ya itu di Juni nantinya. Kalau Ya, betul, Pak. Februari 14 ini kan pertama ya. Tapi kalau misalkan tidak terjadi satu putaran, maka dua putaran itu di bulan Juni. Sedangkan pelantikan presiden itu Oktober, Betul. ya.
Jadi biasanya ISG itu bakal rally itu ketika sudah pelantikan atau sudah pasti, apalagi kalau pelantikan pasti naik ya. Biasanya menjelang pelantikan tuh udah naik 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 gitu ya. Karena kita mau tahu nanti 100 hari kinerja presiden. Pasti ada kayak gitu kan di media gitu ya. Dan kita pengen tahu menteri-menterinya siapa yang dipilih presiden. Jadi lebih ke situ tuh nanti apa tahun 2024 gitu ya kalau ngomongin pemilu. Jadi kalau dulu kita bingung calon presidennya siapa, cawapresnya siapa gitu kan. Jadi kayak saham-saham yang relate ke Gibran misalkan waktu itu PMMP, wah langsung naik terbang gitu ya. Wah Erick Thohir nggak jadi nih Pak, Pak Erick Thohir nggak jadi ya, karena sahamnya akan melompat lagi gitu ya. Jadi Ya kalau itulah. kita ngomongin ke depannya ya mungkin akan seperti itu ya. Di satu putaran atau dua putaran, terus nanti menjelang pelantikan. Nah, biasanya properti itu setelah jelas siapa pemenangnya baru dia lumayan dapat angin gitu ya. Saya rasa itu akan seperti itu. Nah, kalau di ngomongin politik karena kan ini kental sekali sama politik ya. Kita nggak bisa gimana-gimana semester satu ini pasti politik. Gitu ya. Betul. Nah, kampanye Akbar itu kapan ya? Saya lupa. Kampanye Akbar. Kampanye Akbar itu tanggal 21 Januari sampai 10 Februari. Nah, banyak orang tanya, loh, ini pemilu kali ini kok beda ya kampanyenya? Kok nggak ada kurang greget gitu? Karena sebenarnya dimulainya tanggal 21 Januari untuk yang Akbar. Akbar ini maksudnya apa sih? Kampanye benar-benar mengerahkan massa. Jadi yang kemarin kodoan ada kelas partai nggak? Tunggu. Gitu. Jadi karena kampanye Akbar itu tanggal 21 Januari sampai 10 Februari. Nah, ini kemungkinan pengeluarannya akan besar ya untuk konsumsi. Mau itu nasi bungkus lah, Mm, apalah, itu pasti betul. perputarannya besar. Gitu ya. Itu baru satu putaran. Seandainya dua putaran, berarti Juni itu masih semester satu kan? Ya, Ya. masih semester satu. Nah, itu pasti juga akan efeknya keluar gitu. Jadi bakal perputaran uang tuh bakalan cepat. Jadi akan bakalan seru sih kok buat aku ya. Itu. Bansos tadi sudah, oke, kembali ke pemilu. Pemilu itu kita ada satu lagi topik yang kita nggak bisa lepasin yaitu Ya. IKN. Kalau 02 dan 03 itu akan melanjutkan IKN, 01 Betul, Pak. tidak, karena bukan prioritas. Mereka beranggapan bahwa dia akan bangun 40 kota baru selevel Jakarta, gitu kan. Ya untuk pemerataan lah istilahnya dia. Ya. Sedangkan 02 sama 03 itu lebih Melanjutkan. melanjutkan programnya Pak Betul. Jokowi di IKN. Oke, IKN ini kita ada catatan sih. Eh, paling mungkin terkait beberapa investor yang memang IKN ini kita juga bisa lihat masalah konsorsium, iya, ya kan? Kalau kita iya, ada 10 betul. perusahaan, ini konsorsium Nusantara lah, Agung Sedayu Group, ya dia punya proyek Hotel Nusantara 20 triliun seluas 20.164 meter persegi. Tani pun itu ada melalui via PT Kusuma Putra Alam. Nah, jadi kalau aku bilang kenapa kita memilih Tani itu pasti dari reasonnya ya, karena kita lihat eh, dia di Jakarta ini di IKN juga ono gitu ya. Lalu ada Salim Group, ada Sinarmas, ada Adaro Energi melalui Adaro Land, lalu ada Pulau Bintan, Barito ya, Barito Pasifik, ada Astra Group, ada Mulia Group, Kawan Lama Group, Kawan Lama ini kalau S Hardware ya kalau Iya, teman-teman nggak tahu. Ada Alfamart Group gitu. Ini 10 untuk konsorsium Nusantara. Di samping itu ada Jarum Group sama Wings Group. Tapi mereka ini garap proyek Botanical Group. Jadi Botanical Garden yang digarap. Jadi dia nggak masuk ke dalam konsorsium Nusantara, tapi dia ada proyek Botanical Garden. Sama Pakuan. Pakuan dia ada Pakuan Nusantara itu senilai 5 triliun. Itu yang catatan kita ya untuk relate ke emiten-emiten ya. Mungkin teman-teman nanti udah tahu lah Barito Pacific itu siapa, ya kan Salim tuh apa aja sahamnya. Saya rasa saya nggak perlu terlalu iya, sampai detail ya. Itu untuk yang namanya IKN. Nah, IKN ini kalau kita bilang sebenarnya relate-nya kemana sih gitu. Kalau pemerintah benar-benar nanti menang nih ya, yang 02 atau 03 ya, apa namanya pemilu ini nanti akhirnya kan program pemerintah dilanjutkan. Nah, tentu kalau aku nggak salah ingat IKN tuh 40 triliun ya anggaran untuk di tahun 2024. Nah, tentu ini dana yang cukup besar ya untuk IKN. Nah, pasti dia butuh apa sih kayak baja, beton, terus semen. Nah, itu mungkin bisa dilihat juga gitu kan. Karena begitu calonnya yang menang siapa, 0203 atau 01, jelas kalau 0203 IKN pasti dikebut nih supaya upacara Agustus itu bisa di IKN. Betul basic kan? Jadi, industry ya di sini iya, mungkin gitu. yang Jadi terkait. mungkin kalau semen masih minus nggak sih sekarang? Oh, semen sebentar. Semen Gresik itu tahun lalu minus 4, berapa? 4,56%. INTP minus 5%. Kalau year to date sekarang minus 1,17 SMGR. INTP Sebenarnya minus ini 2,
secara price masih di bottom semua, Ya, Pak. Ya. lagi masih di Batam Iya, ya. Baja masuk. itu keras ya, Betul. mungkin keras bisa dicek itu berapa ya. Jadi emiten-emiten yang relate ke situ. Hari ini kalau kita ngomong trading, teman-teman mungkin saham daily mainnya di MPXL, MPXL ya. Jadi MPXL itu yang apa truknya ya, Ya, truk untuk logistik. ngangkut semen curah. Nah itu juga dapat kenaikan. MPXL itu kalau kita cek ya sebentar. Eh, Harga terakhir ini ke 200. membernya kita bisa lihat di data 29 Desember ya. Kalau untuk harga ini ya. Sempat ada MPXL rekom itu juga kita, ya dari ya Pak Doni. MPXL itu udah naik 101% Ya, tahun tahun lalu ya. Untuk tahun ini kita lihat 11 Januari data kita MPXL. Ini contoh ya, gimana kita merelatekan suatu topik sama harga sahamnya. ya. MPXL itu naik 13,64% untuk 2024 gitu. Jadi ini salah satu contoh gimana sih cara berpikir kita. Tadi kita ulangi ya, dari makro konflik di apa Laut Merah, mungkin pelayaran Ya, yang dapat sentimen, oil dapat sentimen. Lalu kita kembali ke dalam negeri kita lihat bahwa ada pajak, kenaikan pajak apa? Minuman beralkohol, ya. pajak spa atau entertainment 40% di Bali. Lalu kita lihat ada pajak rokok elektrik, rokok dan rokok elektrik ya. Itu kena. Lalu kita ada masalah bansos ya, sentimen bansos, lalu terkait sama telco ya sama IKN. Jadi Ya. sebenarnya kalau kita lihat semester 1 ini ya ke situ-situ aja sih kalau kalau menurut aku ya gitu. Mm. Kalau ditanya ada saham unggulan apa dan apa, eh apa ya? Sebenarnya kita tuh agak sedikit berbeda. Mungkin kali ini kita sudah tahu ya, oh akan ini akan ini. Tapi ekspektasi aku itu ada satu saham yang akan IPO di tahun ini, yang kita udah seneng banget gitu ya. Semoga bisa nge-goal. Cuman gua kasih tahu sahamnya apa ya. Tapi Ya. at least saham yang relate ke dia dari bulan Desember tuh sudah naik. Arah-arah sehari kan ARB. Mungkin Tapi ya aku berharap bisnisnya nih, Pak, bisa bisnisnya disinggung sedikit nih. Pada penasaran entertainment, kayaknya. entertainment. Eh, Bisnisnya entertainment. Ya, jadi Entertainment ini ya. mungkin kalau Eh, tanya teman-teman suka tanya kan, kalau IPO kok IPO apa nih yang ditunggu-tunggu? Ini awal tahun banyak IPO kok nggak diambil gitu, karena emang nggak ada yang menarik. Tapi kita nunggu satu IPO yang kita tunggu-tunggu, sama kayak dulu kita nunggu IPO-nya film, atau IPO-nya RAM gitu ya. Jadi ya, ini tetap di entertainment karena kita merasa bahwa ketika orang sudah pulih, gaji naik, apa semua stable, pasti orang kalau di kota besar itu larinya ya kalau nggak nonton, makan, betul. konser Ya, ya kan, jadi sehingga entertainment inilah yang menurut aku eh, di saham daily ya kita sangat sangat strong banget di situ, kecuali ada covid lagi ya, atau ada virus ya. lagi itu pasti kita melempem di situ. Itu satu. Kedua, kita melihat ini kita nggak tahu timingnya ya, Mm-mm. bank, jadi Ya, kayak bank syariah gitu ya. Kalau kita ini disclaimer on ya, kayak disclaimer on BBTN. lagi. Mm. BBTN itu, BTN syariahnya itu asetnya 48 triliun per September, seingat aku. Ya kan? Nah, kalau BTN syariah itu dia mencapai 50 triliun, mau nggak mau dia harus spin off. Karena emang aturan dari Bank Indonesia seperti itu. Sehingga BTN syariah ini dia akan eh, mengakuisisi atau merger mungkin sama Bank Muamalat ya. Cuma kita nggak tahu time frame-nya, karena Muamalat itu kalau nggak salah asetnya per September itu 60 triliunan. Kalau digabung mungkin sekitar 109 triliun gitu. Jadi ini menarik ya untuk BBTN. Coba cek BBTN. Oke, eh saya coba masuk. BBTN as per year to date dia mungkin minus, oh plus ya, Plus, udah Pak. plus loh. Ya. Waduh, 6,80% ya. Jadi kita nggak tahu gosipnya sih, kalau nggak Q2 ya, tapi ya kita kan nggak pernah tahu nggak pasti Ya, exactly-nya market ya. tidak akan ada yang tahu, BTN Pak. gitu. Jadi Iya. mungkin kalau kita ini yang di luar ini aku suka, karena gini, kalau tingkat suku bunga tadi Fed rate naik turun, terus BI rate turun juga, nah properti kan di ekspektasi naik ya. Nah, ketika properti naik, BTN tuh pasti dapat apa ya, kayak sentimen positif gitu. Belum lagi dia ditambah dengan kemungkinan dia merger sama Bank Muamalat kalau untuk yang syariah ya. Itu catatan dari kita sih kalau untuk itu. Nah, ngomongin syariah, ada satu lagi syariah bank yang kita juga suka.
Sebenarnya bank cuma suka satu sih, gitu. Jadi BRIS ya, kita suka itu. Kenapa Oke. kita suka BRIS? Karena BRIS itu kan lagi dicariin investor strategik ya dari EUM ya di Timur Tengah gitu. Harapannya sih bisa masuk sampai 15-20%. Jadi nanti mungkin BRI atau BNI akan lepas mereka punya saham di BRIS ya. Jadi ini aku rasa BRIS ini cukup menarik. Uh, kita itu BRIS itu dari harga berapa? 17 kalau nggak salah Ya, ya. Sekarang berapa ya? sekarang untuk saat ini ya, oke, 1935. Ya. BRIS ini menarik karena apa? Karena tabungan haji itu majority masuknya ke BRIS. Dia terbesar loh, ya kan? Kebayang nggak kalau sampai itu Timur Tengah masuk semua, ya kan? Total asetnya BRIS itu per 30 September itu di 319 triliun. Tadi kalau kita bilang kalau BTN Syariah sama Muamalat itu digabung itu 109 triliun. Jadi BRIS ini masih 3 kalinya BTN kalau BTN Syariah sama Bank Muamalat digabung. Jadi size-nya emang benar-benar besar ya untuk perbankan. Karena kan tadi kita pernah kita share tentang dividen ya, dikuasai oleh Bank Niaga, Bank Mandiri, BRI, BNI gitu kan. Karena di luar itu mungkin sekarang yang kalau kita lihat menarik ya BTN atau BRIS gitu. Jadi itu sih kalau view aku ya. Tapi kalau BRIS ini mungkin kita nggak pernah tahu timingnya kapan strategic investor itu masuk ya, gitu. Ya, udah Bisa lengkap nih. sekarang atau kapan kita nggak tahu. Udah di Itu cover sih. lengkap ya. Buat view hari apa tahun ini. Menarik ya dari segala sisi ya, baik hiburan, politik, ya infrastruktur. Ini banyak pilihan sebenarnya di market, dan kalau kita analisis dengan memang fundamental gitu ya, ini banyak yang bisa kita explore dan ruang bertumbuhnya masih bisa kasih cuan sebenarnya ya. Ya memang tadi DM nih ke saham daily mungkin ya, ayo analisisnya gimana nih? Ya, jadi ini bisa diikutin ya Pak Doni. Ini bisa diikutin, kita analisis top down ya, tema besarnya apa, ke industrinya apa. Nanti Anda pahami juga sektornya. Jadi kalau memang Anda nggak paham sektor, let's say bisnismen seperti apa, ya pemilihan sahamnya gimana, ini kan bisa jadi subjektif buat Anda stock pick-nya ya. Jadi Ya, untuk betul. hari ini ya, kita akan masuk ke sesi pertanyaan ya. Mungkin kita nanti overtime sedikit nggak masalah ya, karena memang ini ada sesi yang harus uh, kita adain nih ya. Jadi sesi pertanyaan silakan drop di kolom komentar. Dan sebelumnya informasi sedikit ya Pak Doni, dari investasiku saya ingatkan lagi, setiap transaksi investasiku tentunya akan ada MPC point yang mana nanti bisa di redemption dalam bentuk pembelian reksadana ataupun nanti bisa ditukarkan di Merchant Citicorp ya, ada Baskin Robin ya, ada ya Transmart, lalu ada Wendy's ya, mungkin kawan Visto dan kawan dari saham daily juga tahu ya, jadi bisa tingkatkan transaksinya. Dan mau kepoin silakan kepoin Instagram investasiku untuk bisa lihat aplikasinya, dan juga bisa untuk kepoin saham daily nih terkait informasi mengenai saham dan informasi update market, karena setiap pagi akan ada update market tuh di DM ya. Saya juga sering pantau juga ya, Oh jadi iya iya iya. Nah, kita ini masuk ada ke tanya jawab. pertanyaan apa ya? BTPN Syariah ya tadi ya, Iya, BTPS ini ya. Nah, boleh dijawab aja. BTPN Syariah ini sebenarnya dia lebih ke tabungan pensiun ya. Jadi aku rasa eranya udah nggak kayak dulu lagi ya, gitu. Jadi aku lebih suka BRIS kalau untuk ngomongin syariah karena secara aset terus Ya, kemungkinan ada strategic investor masuk. Jadi karena juga dana haji masuknya ke BRIS gitu. Kalau teman-teman turun ke bawah ya, ke grassroots itu grassroots mesti tahu tuh bahwa di desa-desa, di madrasah-madrasah atau di pesantren itu kalau orang-orang yang emang kayak di Gresik misalkan ya, itu pasti pakainya bank ini. Karena untuk jadi kalau kita mau naik haji kan nggak bisa langsung naik haji kan,
kan harus nabungan buat tabungan haji ONH gitu-gitu kan. Nanti itu kan dananya tetap tetap di situ kan. Jadi sehingga nanti bisa dikelola oleh bank itu untuk disalurin kemana. Jadi kayak perputarannya itu bisa bagus untuk BRIS itu. Jadi kayak ya mungkin kalau di tahun 2020 kita bid di Bank Niaga gitu ya, mungkin sekarang dan nextnya jadi BRIS. Ini kan kita disclaimer on ya, karena jangka panjang gitu Disclaimer kalau on. Ya. pikirnya BRIS-nya gitu. Terus tadi tanya apa ini MDKA? MDK Oke, apa? MDKA kita mesti lihat. Nah, ini yang tadi lupa ya. Oh, di atas. Dia udah banyak ngingetin. Kok lupa harga komoditas kok. Oke. Wah, ini semua dibahas ya. Aduh, Oke, tahun waktunya 2023 terbatas juga nih. Aduh, kurang berapa ya, menit ya. nih kita nih? 4 menit Iya, ya? 4 Oke, menit nggak masalah. Nanti kita overtime dikit. Ya, bisa ya. Nah, bisa, bisa. komoditas 2023 itu yang paling unggul itu gold sama gold aja sih. Karena gold ini dia naik 13%. Sedangkan timah sama copper itu timahnya plus 3%, kopernya plus 2%. Gitu. Jadi kalau kita ngomong MDKA, aku belum melihat MDKA itu gimana-gimana ya. Secara MDKA kalau kita lihat itu minus sih. Tahun 2023, wait, kita cek ya MDKA. Mungkin ini korelasinya terkait USD yang melemah nih, Pak. Jadi pada kait-kaitin nih, ke MDK-nya yang Iya, kuat. MDKA itu minus Iya, 34,71%. Jadi buat aku, betul. mungkin kalau orang bilang kalau tahun ini lagged, mungkin tahun 2024 akan lebih cepat. Aku rasa sih kita masih komoditas itu aku masih lihat dari segi harga komoditasnya. Jadi kayak fluktuatif ya. Jadi aku nggak bisa ini. Kenapa gold naik sampai 13% di tahun 2023? Karena ya tadi eh, tingkat suku bunga, terus masalah geopolitik sehingga orang akan tetap pegang gold sebagai safe haven di situ ya. Kalau kita ngomongin year to date 7 hari perdagangan awal ini, yang naik itu harga gas ya. Harga gas itu naik 18% gitu. Sisanya itu ambiar Iya. ya. Jadi untuk dari segi komoditas aku belum lihat gimana-gimana gitu ya. Sebenarnya jujur ya, kalau seandainya saham cuan itu nggak disuspend atau naiknya nggak sampai 6.000%, eh, aku bakalan jangka panjang ke cuan. Cuman karena cuannya ini sudah naiknya 6.000% ya. Jadi Iya, takutnya pas suspendnya dibuka ambrol iya, gitu kan. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya kalau mau ambrol, yang penting valuationnya cocok gitu ya. Karena betul. cuan ini kalau teman-teman perhatikan ya, semenjak dia IPO, dia itu ada akuisisi saham Indi, ya Mm-mm. kan, akuisisi tambangnya coalnya Indi ya, itu senilai 3,4 triliun Iya, di tanggal 25 September. Lalu cuan tuh ada akuisisi saham PTRO 7 November, ya kan. Lalu dia ada akuisisi Prima Mineral, oh sorry, akuisisi tambang pasir silika di Kaltim. Ini PT Sepekat Salut Sejahtera. Nah, ketika aku baca dia ada akuisisi pasir silika, itu tuh yang buat aku bilang bahwa ini gila sih gitu. Jadi kalau harga sahamnya naik karena yang diakuisisi ini punya IUP ya, izin usaha pertambangan itu seluas 98,61 hektar. Jadi pasir silika itu kalian tahu ya, itu untuk komponen elektronik gitu. Jadi kalau buat apa namanya ya, kok saya lupa, eh handphone apa-apa itu perintil-perintilannya itu kan pakai pasir silika sebenarnya kan. Kok jadi lupa ya, blank. Pasir silika, bentar ya. Kita ada tulisan sih. Cuman karena sahamnya ini udah semikonduktor. Nah, semikonduktor. Ini pinter banget sih cuannya. Jadi karena hilirisasi pasir silika itu untuk pengembangan semikonduktor ya. Jadi kita bisa lihat dipakai untuk apa sih? Untuk metalurgi silikon, polusilikon, ingot. Wah, pokoknya berbagai macam hal yang buat aku ini penting banget gitu. Makanya kalau seandainya ini dia nggak sampai 6.000%, mungkin aku bakal beli untuk jangka panjang ya, gitu. Karena silika itu penting banget sih. Setelah kan kita ngomongin soal nikel, nikel udah kebanyakan lah ya. Kalau kalian lihat yang di Morowali, udah berapa perusahaan China di sana, belum lagi insiden sampai meninggal berapa 18 orang ya kan. Masalah K3-nya dia. Terus berarti kan kalau smelternya udah banyak, nikelnya kebanyakan, harga nikelnya juga turun. Gitu sehingga aku harga nikel tuh turun 45% ya di tahun lalu. Ini iya. Nikel cukup harga gold itu cukup minus jauh. ya.
Untuk harga coal itu minus 64%. Jadi kalau kalian lihat harga-harga saham komoditas yang tadi aku bilang turun, ya karena emang harga komoditasnya tingkat dunia itu turun guys. Gitu. Sehingga dia nggak akan ngikutin nih. Even coal aja itu dia dari harga 300-an. Kita lihat ya. Harga coal tanggal 30 Desember Newcastle itu 380 US dollar. Sekarang harga coal akhir tahun itu di 137 ya kan. Jadi benar-benar call-nya nggak ya sudah turun gitu loh. Walaupun ya kalau call dulu kan harga 50 ya, sekarang 130 ya masih masih cuan lah sebenarnya. Cuman nggak bisa cuan kayak dulu-dulu yang heboh-heboh gitu ya kan. Iya, Gitu. siklusnya betul. Nikel itu aja udah 16.000 ya. Dulunya nikel tuh Desember tahun 2022 itu di 30.000. Minusnya 45% untuk nikel. Makanya kita di saham daily itu kayak udah nggak sentuh itu nikel gitu ya, karena emang ya lihat trennya itu seperti itu gitu. Nah buat teman-teman mungkin kok kenapa sih mesti setiap pagi kalau di member kita tahu selalu upload tentang apa harga komoditas Ya, apa ya, karena kita bisa dari sini